Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terlimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, kita bisa mendekat ke surga, menjauh dari neraka. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billah. Kita kembali bertemu di majelis kita belajar baca kitab. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab Al-Adab Unwanus Sa'adah karya Syekh Shalih Sindi hafizahullah ta'ala. Dan kalau tidak salah kita sekarang di halaman 12 ya. Benar begitu Mas Haifan? Betul, Ustaz. Sebagaimana yang telah berlalu peraturannya, teman-teman, kita tetap berusaha mempersiapkan diri ya, yang sudah persiapan setidaknya minimalnya itu tahu mana yang yakin benar dan mana yang ragu benar. Nah, minimal kalau bisa ditanya itu, anak mudah bimbingnya. Tapi kalau nggak punya bekal apa-apa, cuma nyoba-nyoba saja, nanti dia nggak belajar. Maka setidaknya minimalnya bisa ditanya mana yang yakin, mana yang nggak yakin. Nanti kita bimbing pelan-pelan. Ya, syukur-syukur bisa langsung semuanya, nggak ada yang ragu misalkan. Nah itu dia otomatis belajar, insya Allah. Tapi kita langsung saja ke halaman 12. Ya, tafadhol yang ingin membaca. Siapa ini? Saya boleh. Mas Aziz ya. Mas Aziz di paragraf ini. Sudah yakin semua atau ada yang ragu, Mas? Saya tadi sudah coba di harokati sendiri. Yakin semua? Insya Allah. Ada yang ragu nggak? Oh iya, ada satu set. Yang terakhir, yang kalimat terakhir itu saya tidak tahu yang hanian Ustaz atau apa itu? Hanian itu ungkapan selamat. Hanian Maria, pernah dengar Mas kata itu? Tahniyah, mirip tahniyah. Ya, hampir kayak tahniah. Nah, ini hanian itu adalah udah ada tahniah di situ. Jadi selamat gitu. Coba di sini. Hanian. Hanian laka bihi, mudah-mudahan ia menyenangkanmu.
Ini kalau dari terjemah sini ya, hanian. Intinya selamat gitu lah. Nah, Ustaz. Ya. Oke, insya Allah udah yakin semua ya Mas Aziz. Insya Allah, Ustaz. Kita coba kotakin Mas Aziz. Silahkan Mas, kita baca. Bismillah. Qala al-musannifu bal innahu la yarataki bi sahibihi ila a'lal manazili wa ashrafil majalisi wa fil hadisi alladhi dzikra anifan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minkum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan fa ayyu majlisun fil jannati asyrafu min majlisihi alaihi salatu wassalamu fahani'an li sahibil khuluqil hasan. Masya Allah, udah benar semua ya Mas. Barakallahu fiik Mas, semoga dimudahkan terus belajarnya. Kita coba artikan. Bal bahkan innahu ini tidak kita artikan atau kita bisa mengartikannya dengan atau kita nggak usah artikan aja. Bahkan layar taki bisohibihi ila a'lal manazili atau innahunya tadi adab yang mulia tadi. Kita artikan adab yang mulia. Bahkan adab yang mulia ini layar taki bisohibihi naik dari bawah ke atas naik bisohibihi dengan pemilik adab ini ila a'lal manazil ke kedudukan yang paling tinggi wa asyrafil majalis dan majelis yang paling mulia. Majelis yang paling mulia. Nah, ini kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan adab yang baik ini bisa membawa naik pemiliknya kepada kedudukan tertinggi dan majelis termulia. Wa fil haditsil ladzi dzukira anifan, dan dalam hadis yang baru saja disebutkan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minkum minni majlisan. Orang, nah inanya tidak perlu kita artikan, langsung kita orang gitu. Orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya atau majelisnya denganku yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, ahasinakum akhlaqa, adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Fa ayyu majlisin fil jannah asyrafu min majlisihi alaihi salatu wassalam. Fa ayyu majlisin itu majlis mana, majlis manakah fil jannati, di surga, yang lebih mulia dari majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ini ada tanda tanya dan ada tanda seru. Itu menunjukkan pertanyaan pengingkaran. Berarti maknanya di surga itu nggak ada majelis yang lebih mulia dari majelisnya Nabi. Maka itu dinamakan majelis termulia, majelis tertinggi. Gitu. Nah, ini cara ngartikannya kan tadi fil jannati di tengah. Ini kan bahasa Arab oke-oke saja. Tapi di bahasa Indonesia ini kurang bagus. Ya. Bisa kita artikan di surga gitu. Di surganya taruh di depan. Di surga, majelis manakah yang lebih mulia dari majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau kalau kita fil jannatinya taruh belakang juga bisa. Manakah majelis yang lebih mulia dari majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di surga? Begitu. Jadi bisa diotak-atik begitu. Karena konsep berbahasa dalam bahasa Arab berbeda dengan konsep bahasa di Indonesia. Tayyib.
Fani'an li sahibil khuluqil hasani, maka selamat bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah, barakallahu fiik Mas Aziz. Kita lanjutkan bagian ini ya. Tafadhol yang sudah persiapan, sudah baca, tahu mana yang yakin dan mana yang ragu. Bismillah, Ustaz, Ana izin membaca yang di bawahnya itu nanti sebelum ada yang mungkin bilang. Oh ya, yang sekarang silahkan. Mas Danu ya, silahkan Mas Danu. Pertanyaannya Mas Danu. Sudah yakin semua Mas Danu? Ada yang ragu? Yang ini sampai yang khuluquh ya. Iya, sampai khuluquh aja. Sepertinya Allah sudah yakin. Taib. Kita baca Mas. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fadlil khuluqil hasani anna sahibahu mau'udun bi baitin fi a'lal jannati faqad qala sallallahu alaihi wasallam ana ja'imun bi baitin fi rafadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Masya Allah. Barakallahu fikum Mas Danu. Udah sempurna ya, benar semua, cara harokatnya benar semua. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita coba artikan. Wa min fadlil khuluqil hasani, termasuk kita min itu banyak cara mengartikan. Ada cara mengartikan salah satu ya. Salah satu keutamaan bisa. Atau kita juga bisa mengatakan di antara, atau kita juga bisa mengatakan termasuk. Jadi ada 3 cara pengibaratan itu minimalnya. Mungkin di sana masih ada lagi yang Ana sering gunakan, ada 3 ini. Kemudian termasuk, wawunya kita artikan kemudian saja. Kemudian termasuk keutamaan akhlak yang mulia adalah anna sahibahu mau'udun bi baitin fi a'lal jannah. Orang yang berakhlak mulia itu diberi janji atau dijanjikan dengan wazannya maf'ulun. Makanya kita wa'ada ternyata janji, kemudian wa'idun yang memberi janji, mau'udun yang wa'idun memberi janji, kemudian mau'udun yang diberi janji. Makanya kita artikan dijanjikan sebagai objek. Seorang yang memiliki akhlak mulia dijanjikan bi baitin dengan rumah. Salah juga ya kalau kita mengartikan rumah, karena di surga itu nggak ada rumah kayak di bumi ini ya. Adanya mulkan azima. Kalau kita baca surat Al-Insan itu, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kalian melihat ke sana, kalian akan melihat nikmat-nikmat dan kerajaan-kerajaan yang besar. Jadi di surga nggak ada rumah, adanya istana-istana besar. Bahkan kalau kita baca salah satu hadisnya itu punya istana yang terbuat dari mutiara, bentuknya setengah gitu, tingginya sekitar 60-an kilometer ke atasnya. Jadi bentuknya itu
setengah bola gini, tingginya ke atas 63 km. Antum bayangkan 63 km ke atas, berarti itu kan R. R itu kan setengah apa namanya? Setengah lingkarannya itu ya, ada ruas lingkaran. Rumusnya adalah pi kalikan R kuadrat. Antum bayangkan itu luas tanahnya berapa? Nah, itu cara ngitungnya. Berapa hektar itu? Makanya harga surga itu ya mahal, makanya ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Ya. Kemudian untuk menggapainya kita perlu diuji untuk melawan hawa nafsu kita yang seringnya ingin yang enak-enak, dan kita diuji untuk melakukan ketaatan yang seringnya tidak enak-enak. Makanya huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawati. Surga diliputi dengan syahwat dan neraka diliputi dengan syahwat. Itu perjuangan kita untuk membeli surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, tayyib, mau'udun bi baitin, dengan istana fi a'lal jannah, di surga yang tinggi, karena nanti bertingkat-tingkat begitu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana za'imun, aku adalah penjamin. Coba kita cari za'imun secara bahasa di kamus ya. Za'imun itu penjamin, penanggung. Ya, bisa kepala, pemimpin, brigadir, jenderal, pemimpin gerombolan. Ya, intinya itu makna-makna itu. Berarti kalau di sini arti tepatnya adalah penjamin atau penanggung. Aku adalah penjamin bibaitin, dengan rumah, dengan istana fi robadil jannah, di surga yang bawah. Robat itu sebagian mengatakan di bawah atau di samping-sampingnya, di pinggiran-pinggirannya. Fi robadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang tidak mau berdebat. Liman taraka itu meninggalkan debat, ya kita artikan bisa tidak mau berdebat. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar, meskipun dia harusnya yang benar gitu, tapi dia nggak mau berdebat. Udah, kalau mau berdebat nggak usah, saya nggak mau. Saya pengen dapat rumah nanti di surga, dapat istana di surga. Nah, makanya kalau kita di Facebook, di media sosial, banyak orang yang ngajak debat. Jangan berdebat. Di media sosial itu sampaikan yang benar, kemudian nggak usah berdebat. Kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah, nggak perlu berdebat. Gitu. Ya. Kemudian wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, dan aku menjamin dengan rumah di tengah surga, ya, ada bawah, ada tingkat pertengahan, ada tingkat atas. Di tengah surga liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan kedustaan, tidak mau berdusta, wa in kana mazihan, meskipun dia hanya bercanda. Walaupun dia bercanda, nggak mau dengan kedustaan. Baik. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, dan aku menjamin dengan istana di surga yang tertinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Baik. Tadi ada wawu atof ya, ada wawu atof 2 kali, wa bi baitin wa bi baitin. Nah, itu
Kalau cara kita ngartikan, misalkan kita harus bikin kalimat baru, nggak bisa dengan dan gitu terus, maka kita datangkan apa namanya kalimat yang diatofkan ke salah kesempurnaan. Nah, ini kalau mau kita datangkan itu di yang kedua di sini. Ini adalah nanti makna secara makna dia berkata wa ana zaimun bi baitin gitu. Berarti ana zaimun dibawa ke situ. Kemudian wa bi baitin juga sama wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah. Gitu cara mengartikan wawu atof ini. Taya Mas Danu barakallahu fikum, Masya Allah. Senang ya rasanya bisa baca benar semua. Masya Allah. Kita ke Mas Haifan. Sampai sini Mas Haifan? Oh iya Ustaz. Nah, Ada yang ragu Mas? ya insya Allah tidak ada Ustaz. Semoga seperti apa yang saya katakan. Ya. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala ومما يدلك على أهمية الأدب ورفعة شأنه في هذا الدين ما جاء كثيرا عن أهل العلم سلفا وخلفا من الحض عليه والحث على الأخذ به. طيب. Allah, barakallahu fiik Mas Haifan. Masya Allah. Nah, jazakallah khair Ustaz. Itu kalau ditanya mana yang mudhof-mudhofilah yang mana? Ya, yang pertama tadi sampai mana? Kok malah hilang. Ahamiyatil adabi, yang pertama ahamiyatil adabi itu mudhaf ilaih Ustaz. Kemudian mana lagi? Ya, kemudian fi hadzal din. Nah, bukan fi hadzal din itu bukan mudhaf ilaih. Oh, berarti karena huruf jar. Nah, kemudian ahli ilm itu mudhaf ilaih. Mana lagi? Kemudian alaihi wal hasi 'ala al-akhdhi bihi. Satu lagi. Min al-haddi 'alaihi wal hasi 'ala al-akhdhi bihi. Kalau yang 'ala al-akhdhi bihi itu lebih ke huruf jar. Masih ada satu lagi, Mas. Oh, satu lagi ya. Ana baca min al-haddi 'alaihi wal hasi 'ala al-akhdhi bihi. Ya, itu yang huruf jarnya itu adalah warifati sya'nihi. Itu apa namanya? Mudhaf ilaih maksud ana. Oh. Nah. Ya, rifatinya itu majrur karena ataf ke ahamiyah. Iya. Aninya itu majrur karena mudhaf ilaih dan tidak ditanwin karena mau dimudhafkan lagi. Haknya itu dan itu fi mahalli jar. Tayyib. Jadi Mas Haifan dikuatkan terus tentang mudhaf ilaihnya itu. Baik Ustaz. Setelah ketika belajar selalu cari mana sih mudhaf ilaihnya ini gitu. Nah, itu dulu. Nah. Ya, barakallahu fiik Mas Haifan. Udah benar. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Kemudian wa mimma yadulluka ala ahammiyatil adabi wa rif'ati sya'nihi. Di antara yang menunjukkan kepadamu tentang ala, kita artikan tentang saja, tentang pentingnya adab dan tingginya dan harganya yang tinggi, bisa kita artikan seperti itu juga. Fi hadzal din, di dalam agama ini, ma jaa katsiran an ahlil ilmi salafan wa khalafan. Ya. Di sini kalau kita mau mengartikan, kita harus ketemu kalimat intinya dulu. Kalimat tambahannya dihilangin dulu. Oke. Ma jaa minal haddi alaihi wal hasi ala akhdhi bihi.
atau maja'a an ahlil ilmi minal haddi alaihi wal hadzi ala akhdhi bihi. Kita artikannya apa? Motivasi, ya semuanya motivasi. Al-had itu artinya motivasi, al-hadz itu juga motivasi. Kalau di dalam surat Al-Ma'un itu wala yahudduna, itu artinya memotivasi, wala yahudduna ala ta'amil miskin. Has itu juga motivasi. Tapi anak lupa apakah ada di dalam Al-Quran atau tidak. Tapi yang jelas had itu ada di dalam Al-Quran. Yahudduna. Baik. Nah ini kathiran itu banyak. Salafan wa khalafan itu ulama terdahulu dan ulama kontemporer. Ulama belakangan ya. Berarti kita bisa mengartikan motivasi-motivasi yang sangat banyak dari para ulama salaf maupun ulama kontemporer. Ya kurang lebih begitu cara mengartikannya. Dibikin mudahnya begitu. Kalau kita artikan secara tekstual, maka nanti lama kita memahaminya. Apa-apa yang datang banyak, atau nanti mungkin kita akan mengartikan apa-apa yang banyak datang dari para ulama, baik yang salaf maupun khalaf, dari bentuk memotivasi untuk berakhlak dengan mulia misalnya. Itu susah memahaminya, lama. Tapi kalau motivasi yang begitu banyak dari para ulama, baik salaf maupun khalaf untuk berakhlak mulia. Begitu. Baik, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan. Boleh. Siap, siap Mas Nafiuddin. Ada yang ragu Mas Nafiuddin sebelum baca? Insya Allah belum ada. Baik, Masya Allah. Kita baca Mas. Bismillah, qala musannifu hafizahullah ta'ala. Walaka anta alama annahum kanu yata'allamunal adaba kama yata'allamunal ilma bal qad yuqaddimunahu alal ilmi aw ala kasirin minhu fa'an ibnil mubaraki rahimahullahu annahu qala li Mukhallidun ibnul Husaini nahnu ila kasirin minal adabi ahwaja minna ila kasirin minal hadisi. Baik, ya ada beberapa memang. Ada dua Mas mungkin. Nama memang ini harus lihat kamus dan itu biasa ya, itu sesuatu yang susah kalau misalkan salah. Sama di sini ahwaj. Ini kalau tak tanya sebelum kita bahas ini mim kha lam dal, karena ini harus cari di kamus ya. Walaupun Anda udah tahu bacanya apa. Terus ini ahwaj. Ini kenapa dibaca mansub tadi Mas? Saya tadi ngiranya fi'il Ustaz. Ahwaja gitu ya. Tayyib. Ini isim Mas, isim tafdil. Tayyib. Mungkin beneran tuh malahan ahwaja saudara. Nahnu ila katsiri minal adabi ahwaja minna ila katsiri minal hadisi. Ana lihat referensinya dulu. Ana jadi ragu nih. Al-jami' ya akhlaqir rawi wa adabis sami. Semoga nanti ada di Maktabah Syamilah Syiar Alamin Nubala ya, karena ada harokatnya kalau di Syiar. Kita coba cari. Syiar Alamin Nubala. Yang tahu ahli salah. Kemudian tadi Al-Jami' bi akhlaqir rawi wa adabis sami. Khatib Al-Baghdadi, nahnu ila kathirin minal adabi.
Baik. Nah, ini kalau dari di sini ini dibaca ahwaju ya. Kelihatan ya, Mas? Nah, Ustaz terlihat. Sepertinya ini lebih ke isim tafdhil. Allah alam. Ya. Di sini kemudian kita juga ketemu cara bacanya, Mas. Mim kha lam tadi bacanya makhlat gitu. Nah, Ustaz. Kalau mim kha lam dal ana baru bacanya dengan makhlat ini saja. Belum pernah dengar ada dibaca mukhallid. Mukhallid belum ada. Kalau mukhallad itu nanti ada sebagai isim maf'ul untuk mengibaratkan dikekalkan, mukhalladun finnari misalkan. Itu ada. Tapi kalau nama hanya ana baru dengar dengan makhlat ini. Nah, tapi Masya Allah udah benar. Banyak yang benar ini sesuatu yang luar biasa, Mas. Ya, karena yang dua ini memang agak susah. Baik, insya Allah bisa dilanjutkan di apa namanya kemampuannya insya Allah bisa dikembangkan terus. Sudah sangat bagus sekali. Baik, ini tadi Mas Nafiuddin. Ya, Mas Nafiuddin. Intinya udah sangat bagus sekali ya. Bisa tahu wazan-wazan fi'ilnya yang digunakan apa itu sesuatu yang luar biasa. Nah, walaka an ta'lam dan walaka an ta'lam itu dan untuk Anda pengetahuan itu mudahnya bahasa Indonesianya adalah dan perlu Anda ketahui gitu. Dan perlu Anda ketahui annahum kanu dulu mereka siapa? Para ulama. Yata'allamunal adaba, ta'allama yata'allamu, tafa'ala yatafa'alu. Yata'allamuna mempelajari al-adaba adab kama yata'allamunal ilma sebagaimana mereka mempelajari ilmu atau fikih. Bal qad yuqaddimunahu 'alal ilmi, bahkan terkadang. Nah, ini perlu antum catat sebagai faedah ya. Di sini ada qad dan fi'il mudhari'. Itu artinya kalau nggak terkadang artinya seringnya malah terkadang. Artinya adalah terkadang. Qad kemudian fi'il mudhari'. Artinya terkadang. Bahkan terkadang mereka lebih mementingkan adab daripada ilmu atau mementingkan adab dari kebanyakan ilmu. Nah, jadi bisa jadi ya udah saya belajar adab saja nggak udah belajar ilmu. Itu maksud kalimat pertama adalah ilmi. Yang kedua, saya pengen lebih banyak belajar adab daripada banyak belajar ilmu. Itu maksud dari sini. Alal ilmi au ala katsirin minhu. Ya, tentu di sini ada apa namanya? Adab itu ya ilmu gitu ya. Tapi dalam artian seorang hadir di majelis seorang guru, seorang syekh dulu kebanyakan lebih belajar tentang adabnya syekh. Gimana sih para masyayikh ini, para guru ini ketika ditanya pertanyaan, cara jawabnya bagaimana? Bagaimana ketenangannya dalam mengajar? Bagaimana beliau saat membuka lembaran-lembaran bukunya misalkan begitu. Makanya dikatakan dulu yang hadir di majelisnya Imam Ahmad itu sangat banyak sekali. Tapi yang menulis ilmunya dari Imam Ahmad, hadis-hadis yang disampaikan hanya sedikit. Itu seperti itu para ulama. Fa'ani ibnil Mubarak dari Abdullah ibnul Mubarak, seorang pengusaha, seorang ahli hadis, seorang mujahid, ahli jihad, seorang yang sangat dermawan, yaitu Abdullah ibn Mubarak. Kalau bisa antum jadi seperti Abdullah bin Mubarak ini.
dari sisi dunia, dapat dari sisi akhirat juga, Masya Allah. Ahli dalam berbagai bidang, ahli dalam berbagai amal ketaatan. Luar biasa kalau kita lihat cerita-cerita tentang beliau ini. Orang yang luar biasa. Abdullah bin Mubarak berkata, qala li Makhlad bin Husain. Makhlad bin Husain pernah berkata kepadaku, nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal hadisi. Kita ini lebih banyak butuh adab daripada banyak-banyakan hadis. Kata Makhlad bin Husain. Kita lebih butuh adab daripada butuh banyak hadis. Sekarang juga seperti itu. Kita lebih butuh adab daripada ilmu. Kalau kita lihat di dunia online tentunya ya, di dunia media sosial itu, kita lebih butuh adab daripada butuh ilmu. Banyak orang yang bisa jawab, tapi secara otoritas mereka sebenarnya tidak pantas untuk menjawab urusan-urusan agama. Ya, butuh adab, karena fatwa itu butuh ilmu, butuh adab. Ya. Baik, ini udah bagus sekali. Masya Allah, barakallahu fiik Mas Nafiuddin, jazakallah khairan. Nah, kita lanjutkan. Bawahnya panjang atau pendek? Baik, ini bisa dibaca. Selanjutnya siapa? Mas Iqbal ya, Mas Muhammad Iqbal. Ada yang masih ragu, Mas? Sepertinya sudah. Mungkin yang agak ragu yang ini saja, Ustaz. Yang al-hadiyah ya, Ustaz. Yang paling bawah, Ustaz. Oh, itu al-hadiyah. Oh, benar. Al-hadiyah. Sudah cukup, Ustaz. Baik, kalau udah yakin semua, nggak ada ragu, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa fi riwayatin nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadithi. Wa an ibni Sirin rahimahullah annahu qala kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Well, udah benar semua. Baik, Ana ingin lihat catatan kaki nomor 3 ini, hadiah ini maksudnya apa? Di sini dikatakan ay as-suluka wal akhlaqa. Maksudnya adalah budi pekerti dan akhlak. Ya, budi pekerti. Adab, gitu ya. Hadiah yang dimaksud di sini adalah adab. Baik, kita baca dan kita artikan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya dari Makhlad bin Al-Husain, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal hadisi. Ya, maknanya bersama ya. Bedanya apa di sini? Nahnu ila katsirin. Nah, kalau di atas banyak adab. Kita lebih butuh banyak adab daripada banyakkan ilmu. Kalau di bawah ini kita dengan adab yang sedikit aja sudah sangat butuh daripada dengan banyaknya hadis. Ya, dari sisi ini ya, inti atau konsep kalimatnya berbeda memang. Tapi intinya sama. Kita butuh dengan adab. Kalau yang di atas banyak-banyakan ilmu atau banyak-banyakan adab, kalau yang di bawah sedikitnya adab aja sudah sangat kita butuhkan kalau dibandingkan kita butuh dengan banyaknya hadis. Wa an Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin rahimahullah annahu qala, beliau berkata, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dulu para ulama salaf itu belajar adab, belajar akhlak, belajar budi pekerti
bersemangat kama yata'allamunal ilma, seperti semangatnya mereka mempelajari ilmu. Ya. Bersemangatnya dari mana Ustadz? Dari konteks kalimatnya aja. Nggak ada katanya di sini. Baik. Berikutnya, Saya izin membaca lagi Ustaz. siapa ini? Mas Haifan ya? Nah, Ustaz. Mas Aji sudah, Mas Danu sudah, Mas Haifan sudah, Mas Iqbal sudah, Mas Nafiuddin sudah, ada Mas Rudi sama Mas Syaraful sebenarnya. Kalau Mas Rudi dan Mas Syaraful mengizinkan nggak ini dibaca oleh Mas Haifan? Nah. Baik. Biar dibaca Mas Haifan dulu, baru nanti yang lainnya. Tapi Mas Haifan, antum diberi izin oleh teman-teman untuk membaca. Ada yang ragu, Mas Haifan? Ada dua Ustaz. Yang mana itu? Yang pertama adalah pada kata wata'allam itu, kalau saya baca wata'allam, apakah seharusnya wata'allam atau Ya, udah benar. Oke. Itu kalimat atau fi'il amr. Ya, fi'il amr. Kemudian yang wa akholakihim. Wa akholakihim. Yaitu saya baca akhlakihim atau akholakihim. Wa akhola. Khoknya di fathah atau di sukun? Ya, saya yang yakin yang disukun Ustaz. Oh, ya udah pakai yang yakin. Yakin. Pakai yang yakin aja. Yakin Ustaz. Oh. Oke, ada lagi? Sudah Ustaz, insyaallah. Nah, pertanyaannya sama. Ini mana? Apa namanya? Mudhaf ilaihnya yang mana? Nah, Habibi ya musyrik. Qul li abi ya bunayya itil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihi wa akhlaqihim fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin. Yang di sini tidak ada Ustaz. Ya. Tayyib. Ya sebenarnya ada, cuman memang bentuknya enggak jelas kalau itu mudhaf ilaih. Contohnya adalah adabihim. Itu kan mudhaf ilaih itu. Adab ke dhamir. Akhlakihim itu isim juga mudhaf ke dhamir. Baik, ada abi misalkan, itu adalah mudhaf ilaih Mas. Abi itu abun diidhofahkan kayak mutakallim. Bunayya itu juga sebenarnya. Kemudian Ibrahim ibni Habibin. Nah, ibni ke Habib itu mudhaf ilaih. Habib ke ibnnya mudhaf ilaih, ibn ke syahidnya mudhaf ilaih sebenarnya. Tapi memang ya enggak terlalu jelas gitu ya. Ayo barakallahu fiik. Kalau sudah yakin dibaca aja Mas Haifan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa an Ibrahim bin Habibi ibn Syahidi qala li abi ya bunayya i'til fuqahaa wal ulama'a wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadisi. Masya Allah, barakallahu fiik Mas Haifan. Udah benar semua ya. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Ini Mas Haifan. Wa an Ibrahim ibni Habib bin Syahid. Dari Ibrahim bin Habib bin Syahid. Beliau berkata, qala li abi, ayahku dulu, yaitu Habib bin Syahid, pernah mengatakan kepadaku, ya bunaya, nak. Kalau bahasa kita juga ada kata sayangnya, ya ibaratkan dengan kata sayang, karena isim tasgir dalam bahasa Arab itu ada rasa sayangnya, beda dengan langsung panggil namanya. Tapi kalau bahasa Arab itu ditasgir itu artinya ada rasa sayangnya. Anakku sayang misalkan, atau bisa tadi nak, itu biasanya
ungkapan sayang juga ya. Nah, apalagi ditambahin dengan intonasinya yang menunjukkan kasih sayang juga. Karena nak dengan intonasi tegas itu beda nanti. Nah, jadinya sedang menggertak gitu ya. Nah, ya bunayya, wahai anakku sayang, i'til fuqaha wal ulama'a, datangilah para ahli fikih dan para ulama. Wa ta'allam minhum, belajarlah kamu dari mereka. Wa khudh min adabihim wa akhlakihim, dan belajarlah adab dan akhlak yang mereka miliki. Di sini wa khudh itu suruh ngambil, tapi maksudnya ya belajar gitu. Fa inna dzalika ahabba, atau ya ahabbu ilayya min katsirin minal hadisi. Karena yang demikian itu lebih aku sukai daripada kamu banyak-banyakan hadis tapi nggak punya adab. Aku lebih suka kamu punya adab daripada banyak hadis, banyak hafalan. Ya. Ini catatan kaki nomor berapa? Marja As-Sabiq ya, halaman 80. Ana penasaran dengan kata ahabbu. Ana bacanya ini ahabbu, dan coba kita cek apakah benar ahabbu. Ahabbu ilayya min katsirin. Enggak ada ya. Apa ini? Dari wa khudh min adabihim aja coba. Wa khudh min adabihim. Nah ini. Kamu kalau dibaca dari depan, akhbarani Abdullah ibnu Yahya As-Sukkari qala akhbarana, ana itu artinya akhbarana ya. Akhbarana Muhammad ibn Abdullah Asy-Syafi'i qala akhbarana Ja'far ibn Muhammad ibn al-Azhari qala akhbarana Ibnul Ghalabi qala akhbarana Abi qala akhbarana Ibrahim ibn Habib ibn Syahid qala li Abi ya bunayya iti, di sini pakai iti. Sebagaimana ituni ya, dalam surat apa itu Al-Ahqaf atau apa itu. Ituni bi kitabin. Ya. Bisa iti. Al-fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim. Di sini ada tambahan wa hadihim. Fa inna dzalika ahabbu. Thayyib, alhamdulillah benar ya, ahabbu ilayya laka, di sini ada tambahan laka min katsirin minal hadisi. Nah, intinya beliau mengatakan, anakku yang sangat aku sayangi, kamu pergi sana belajar kepada para ulama dan kepada para ahli fikih. Belajar kepada mereka dan pelajari, tiru adab mereka, tiru akhlak mereka. Karena ketika kamu lebih bisa meniru adab dan akhlak mereka, itu lebih aku cintai daripada kamu banyak-banyakan hadis tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak. Mudahnya begitu. Ya, barakallahu fiik Mas Haifan. Kemudian berikutnya, baik. Ini apa namanya? Sepertinya sedikit ya. Dibaca aja satu orang di sini, nanti setelahnya ke yang berikutnya. Baik, siapa yang siap membaca? Mas Dodi. Mas Dodi sudah, atau ada yang ragu, Mas? Yang nama itu Ustaz, yang Qarafi atau siapa itu? Yang apa, Mas? Yang mana? Yang Qarafi atau apa itu Mas? Yang nama itu. Qaf, Ra, Alif, Fa, ini nama orangnya ini. Iya. Nah, ini namanya Al-Qarafi. Al-Qarafi, nama seorang ulama terkenal. Al-Qarafi. Ada lagi, Mas? Yang nama kitabnya itu, yang itu
Furuki atau Faruk? Furuk. Furuk. Kemudian yang itu rawim. Qala rawimun. Yang mana? Yang selanjutnya. Qala. Oh, ini. Ya. Qala ruwaimun. Oh, rawim. Ruwaim. Fu'ail dengan wazan tazkir tadi. Fu'ailun. Ruwaimun. Ada lagi, Mas? Yang itu benar kan nisbatu kan Ustaz? Yang mana, Mas? Yang takuno nisbatuhu. Ya, betul. Mungkin itu Ustaz. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Silahkan dibaca, Mas. Qala al-mu'alif fi rahimah Suaranya putus-putus, Mas. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala yaqulul qarrafi rahimahullah fi kitabihi al-furuqi qala ruwaymun libanihi ya bunayya ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqan ay istakthara minal adabi hatta takuna nisbatuhu fi kasratin nisbatat daqiqi illa milhi wa kathirun minal adabi ma'a qalilin minal amali salihi khairun min kathirin minal amali ma'a qillatil adabi. Ya, barakallahu fiik, Mas. Ya udah benar semua kecuali satu di sini. Cuman di sini ya. Istaktsara tadi. Nah, ini dibaca dengan istaktsir dengan fi'il amr. Maknanya kalimat perintah. Nah, ini sedang menafsirkan kata ij'al tadi. Ij'al di atas ya bunayya ij'al ay istaktsir maksudnya. Baik, barakallahu fikum, Mas. Nah, insyaallah udah bagus ya. Kita baca dan kita artikan wa yaqulul Qarafi berkata rahimahullah fi kitabihil furuq di kitabnya yang bernama Al-Furuq. Qala Ruwaimun libnihi. Ruwaimun berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan amalmu itu ibarat garam dan adabmu ibarat gandum. Jadikan amalmu ibarat garam dan jadikan adabmu ibarat gandum. Kalau kita bikin roti atau kita bikin gorengan ya di sini bakwan atau yang misalnya, gandum sama garam lebih banyakkan mana? Tentu lebih banyakkan gandumnya daripada banyakkan garamnya. Nah, ini maksudnya juga seperti itu. Makanya saya mengatakan ai istaktsir minal adabi, perbanyaklah adab hatta takuna nisbatuhu fil kathrati nisbatat daqiqi ilal milhi, sehingga nanti persentase perbandingan jumlahnya, maksudnya jumlah gandumnya itu lebih banyak daripada persentase garamnya. Gitu. Perbanyaklah adab sehingga ibarat persentase gandum dengan garam saat membuat adonan. Wa katsirun minal adabi
lebih banyak punya adab ma'aqalilin minal amali, dengan amal yang sedikit. Ini kalau misalkan pengharusan, dalam artian ini hanya permisalan. Misalkan ada orang, maka ini nanti akan menjadi lebih baik antara yang satu dan yang dua. Yang satu akan lebih baik. Banyak adab tapi sedikit amal, itu lebih baik daripada banyak amal tapi sedikit adab. Ana ulangi lagi. Banyak adab, kemudian dia sedikit amal, itu lebih baik daripada banyak amal tapi sedikit adab. Nah, itu perkataan para ulama. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya, karena kalau orang banyak-banyakan amal, adabnya kurang, bisa jadi nanti dia juga nggak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa tapi maksa, misalkan. Berdoa tapi dia mengatakan qad da'autu walam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Nah, ini kan kalimat yang salah. Dia nggak beradab, gitu. Saat sholat, orang yang sedikit amalannya, sholatnya nilainya besar, tapi orang yang hanya banyak amalan, nggak punya adab, datang di hadapan Allah sholat, ya udah nggak ada rasa apa-apa. Sepertinya itu hanya gerakan yang otomatis dari takbir, tahu-tahu salam. Nggak sadar apa yang diucapkan, nggak sadar gerakan-gerakannya. Saat berzikir, tahu-tahu selesai, nggak sadar tadi ngucapin apa saja. Astaghfirullah, 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 tahu-tahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saat berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Seringnya alhamdulillahnya ini nggak ada yang ingat. Kurang beradab kita. Beribadah nggak pakai hati. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekurangan kita. Semoga kita dimudahkan untuk memperbaiki diri. Baik, kita lanjutkan ya. Jazakumullah khairan Mas Dadi, barakallahu fiik. Sekarang ya ini Mas Syaraful cukup panjang ya. Coba kita, tapi sepertinya beliau mampu. Gimana Mas Syaraful, mampu Mas? Ya Allah Ustaz. Ya, antum tak kasih banyak. Ada yang ragu Mas di sini? Ada Ustaz di paragraf kedua yang paragraf kedua baris kedua, at-tayyibul hasanu, kemudian fi itu ya apa ya Ustaz? Al-has Fil hasi, tadi kayak di atas itu. Has kayak hat sama motivasi, dorongan gitu. Fil hati. Tayyib. Ada lagi Mas? ya Ustaz, insyaallah bisa. Tayyib, barakallahu fiik. Kita Mas, ya kita baca Mas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bayyanul Hafizahullah aqid ta'ala. Astagfirullah. Ya. Afwan. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala bayyanul bayyanul aqidati wa akhlaqi hadza wa in min ihtimamil ulama'i bihadza al-mawdu'i annahum qad yudarrijuna al-adaba wa akhlaqa dhamina mabahis al-aqidati. Dhimna. Dhimna mabahis al-aqidat. Dhimna mabahis al-aqidati. Tadi udah persiapan belum Mas? Ada Ustaz? Sudah ya? Iya. Baik. Ya, itu tadi dhimna. Ya, coba lanjutkan. Walaqad hafalat jumlatan minal musannifati
بإيراد جملة من بإيراد جملة من الكلام الطيب الحسن في الحث على الآداب وأخلاق ضمن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة كما تراه عند الإمام أبي عثمان As-Sabuni. الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث وكما تجده عند المزني رحمه الله في كتابه شرح السنة وكما تجده عند الإسماعيلي رحمه الله في كتابه اعتقاد أئمة الحديث وإلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. Masya Allah, barakallahu fiik, Mas Syaraful. Udah bagus ya. Cuman apa tadi? Dimni aja. Tadi atas sendiri ini dibacanya apa, Mas? Bayanu, Ustaz. Apa? Bayanu. Harokatnya apa? Baknya di harokatnya apa? Fathah, Ustaz. Bayanya? Fathah. Kemudian nunnya? Dhammah. Artinya apa maksud? Yang dimaksud apa? Bayanu maksudnya apa? Itu ternyata baina, Ustaz. Baina al-aqidati wal akhlaqi. Tayyib. Baina kan bayanu. Ya, insya Allah udah oke. Kita coba baca. Jazakallahu khairan Mas Syaraful. Bainal aqidati wal akhlaq. Apa terjemahan bahasa Indonesianya itu? Bainal aqidah wal akhlaq. Positioning mungkin kayak gitu ya. Apa bahasa Indonesianya? Ya, kita terjemahkan tekstual saja antara akidah dan akhlak ya. Kurang bagus sih kalau terjemahnya tekstual antara akidah dan akhlak itu. Tapi ini yang dimaksud adalah di mana sih tempat akhlak dan akidah atau hubungan akhlak dan akidah itu bagaimana? Atau kita juga bisa mengartikan hubungan akidah dan akhlak. Itu juga bisa. Hadza wa inna min ihtimamil ulama'i bihadzal mawdu'i. Hadza ini wa inna termasuk perhatian para ulama, termasuk besarnya perhatian ulama dengan tema ini, yaitu tema akhlak. Apa bentuk buktinya bahwa mereka perhatian dengan tema akhlak ini? Annahum qad yudarrijunal adab wal akhlaqa dimna mabahitsil aqidati. Mereka memasukkan pembahasan adab dan akhlak di kitab-kitab akidah mereka. Lagi bahas akidah, dimasukin pembahasan akhlak. Nah, walaqad di sini ha fa lam. Antum sudah lihat kamus, Mas? Hafala, Ustaz. Ya, hafala. Antum sudah lihat kamus? Belum sih, Ustaz. Berarti Ana harus lihat kamus karena Ana juga belum tahu itu cara bacanya apa. Hafala pakai fa ya. Tadaro za syash masih ro za sya sada tada aghafa hafala sada tada aghafa kalama. Oke. Hafala yahfilu itu terhimpun banyak-banyak. Oke, betul Mas. Antum sudah benar instingnya. Hafala yahfilu haflan wa hufulan wa hafilan. Terhimpun banyak.
Berarti cara bacanya di sini hafalat ya. Walaqad oke. Kita ganti bukan hafalat tapi hufilat ya. Kita jadikan dia majhul karena tak cari-cari fa'ilnya nggak ada ternyata ini. Ya, maka walaqad hufilat jumlatun sebagai naibu fa'ilnya minal musannafati bi'iradi jumlatin minal kalami thayyibil hasani fil hathi 'alal adabi wal akhlaqi dimna mabahithil i'tiqadi inda ahli sunnati wal jamaah. Ditemukan sangat banyak sekali tulisan-tulisan, karya tulis yang mereka memasukkan pembahasan tentang adab dan motivasi untuk beradab dan berakhlak di pembahasan-pembahasan akidah yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kama tarahu indal Imami Abi Utsman As-Sabuni. Anda bisa melihatnya di buku atau melihatnya di buku karya Abu Utsman As-Sabuni fi kitabihi Aqidatis Salafi wa Ashabil Hadis, dalam buku yang berjudul Akidah Salaf dan Ahli Hadis. Wa kama tajiduhu indal Muzani, bacanya Muzani tanpa tasdid, Muzani rahimahullah fi kitabihi Syarhis Sunnati. Anda juga bisa mendapatkan pembahasan ini di kitab karya Muzani yang berjudul Syarhus Sunnah. Wa kama tajiduhu indal Ismaili rahimahullah fi kitabihi I'tiqad A'immatil Hadis. Sebagaimana kalian dapati di kitab karya Ismaili yang berjudul I'tiqad A'immatil Hadis. Wa ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Anda juga bisa mendapatinya dari karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil Aqidah Al-Wasitiyati, dalam kitab Aqidah Wasitiyah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Sepertinya sudah baca semua. Ada pertanyaan Mas Aziz? Belum Ustaz. Ya. Mas Danu ada pertanyaan? Syaraful? Apa Ustaz, izin bertanya, kadang masih bingung Ustaz kalau ketemu fi'il yang berasal dari koda huruf qaf, dal sama mim, itu kalau semisal itu jadi mudhari itu harus dibaca yuqaddimu atau yakdimu Ustaz? Apa tadi pertanyaannya? Ada fi'il dengan huruf qaf, dal, mim. Nah, Ustaz. Mau dibaca yakdimu yuqaddimu Ustaz? Tergantung artinya Mas. Kalau yuqaddimu itu artinya mempersembahkan. Kalau qaddima itu artinya nanti bisa yang terdahulu atau datang. Qadim tu minal Makkah al-yauma. Aku tiba dari Mekah hari ini tadi. Yuqaddimu artinya aku yuqaddimu ta'ama ila abi. Aku mempersembahkan atau menghantarkan makanan ke ayahku. Mempersembahkan ya. Yuqaddimul ibadah ilallah, mempersembahkan ibadah kepada Allah. Kemudian yakdumu, sama itu qadima yakdumu ya. Itu artinya ya tadi apa tadi? Qadima, aku datang, tiba. Itu beda dengan yuqaddim. Sudah jelas Mas Syaraful? Nah, Ustaz, alhamdulillah jelas. Ada satu lagi kalau berkenan Ustaz. Di halaman 13 tadi yang paragraf awal tadi ada kiranya membacanya walaka an ta'allama. Itu
apa ada perbedaan lagi ya Ustaz antara ta'lama sama dengan anta'allama? Halaman 13. Walaka an ta'allama sama ta'lama. Beda. Artinya beda, Mas. Kalau ta'lam itu mengetahui, tahu, mengerti, mengilmui. Kalau ta'allama itu artinya belajar, mempelajari. Bisa dipahami, Mas? Ustaz, bisa. Nah, di sini kalau konteksnya kita artikan ta'allama nggak cocok, dan perlu kamu pelajari bahwa mereka ya ta'allamuna mempelajari adab. Apa yang kita perlu mempelajari? Maka cukup kita katakan perlu kalian ketahui mereka dahulu mempelajari. Nah, dapatlah. Betul. Kemudian kalau ta'allama walaka an ta'allama. Ta'allama fi'il madhi. Kok maksudnya an? Kurang tepat juga. Walaka an ta'allama. Nanti fa'ilnya siapa? Kan ta'allama itu fi'il madhi, dhamir mustatirnya huwa. Apakah orang lain? Kan padahal di sini kaf dhamirnya kamu ya. Anta. Nah, itu dari mengotak-atikkan situ, menggabung-gabungkan tanda-tanda yang ada di situ, dapatlah kita arti yang kita yakini atau dapatlah kata yang kita yakin itu benar. Gitu, Mas Syaroful. Saya bisa dipahami? Baik. Masya apa namanya? Oh, Mas Syaroful kalau mau buka mic juga nggak apa-apa. Sepertinya nggak terdengar sampai sini. Ustaz? Ya, Mas? Tidak terdengar nih. Enggak terdengar apa-apa. Hanya suara antum. Alhamdulillah. Ada satu lagi Ustaz, baru ingat. Sebenarnya pertanyaan dari Mas Haifan, cuman tadi Anda belum bisa jawab. Itu di paragraf yang ke berapa berarti? Halaman 12 Ustaz. Di paragraf kedua. Itu saya juga ngerasanya baca yang itu ana zaimun bi baitin fi itu gimana cara robdil jannati liman robadil. Robdil jannati liman tadi istinganna bacanya memakai masdar Ustaz. Tarka gitu, tarka. Oke. Ya. Tapi kita udah jelas tahu ya Mas, yang benar apa sudah tahu belum? Iya Ustaz. Taroka. Oke ya, kalau kita lihat hadisnya di sini Sahih atau Sunan Abu Dawud ini, kita udah dapat bahwa kita bacanya taroka. Tapi kok insting kita mengatakan itu dibacanya tarka, pakai idhofah. Nah, kita lihat dari sisi makna. Bisa nggak kayak gitu? Kalau tarka itu nanti hilang failnya. Dalam artian dhamir pelakunya hilang. Jadi cuman kata kerja aja yang tersisa. Coba kita lihat. Ana zaimun bi baitin, aku adalah penjamin dengan istana fi rabadil jannah, di surga yang berada di pinggiran. Liman tarkal mira, berarti liman tarki karena isim sama isim kan, berarti tarki. Liman tarkil mirai, nggak cocok bagi orang tinggal al-mirai. Nah, dari sisi kalau orang yang sudah terbiasa pasti nggak akan baca itu.
Harus baca liman tarokal miro'a. Gitu Mas. Karena di situ liman, kemudian taroka, dhamir mustatir, kembali ke man tadi. Gitu. Apakah sudah bisa difahami Mas? Insyaallah bisa Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Mas Haifan juga udah paham Mas? Nah, Ustaz, sudah paham Ustaz. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, saya ada Ustaz. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai kamus Al-Ma'ani, dan apakah Ustadz lebih sering memakai kamus Al-Ma'ani atau kamus Arab Indonesia yang ada di laptop Ustadz? Karena saya sering lihat Ustadz selalu buka kamus itu Ustadz. Kamus Ma'ani atau kamus Al-Ma'ani yang di internet atau yang mana Mas? Ya, yang di internet Ustadz. Yang ini? Ya, yang Al-Ma'ani. Makna misalkan atas sendiri nih ya, Al-Ma'ani lah. Nah, Ustaz. Ya. Ana biasa juga menggunakan ini, tapi untuk kata-kata yang nggak ada di kamus ini, apa namanya? Munawir yang kamus Munawir yang apa namanya ini? Aplikasi. Karena ini memang terbatas isinya. Kalau udah nggak ada, Ana pilihannya dua, ke kamus ini atau ke Ma'ani di sini. Karena kalau Ma'ani di sini pasti ada penjelasan yang panjang gitu Mas. Pakai Arabik. Nah, beda mungkin dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia gimana cara gantinya? Tik-tik tombol yang Indonesia atas itu Ustaz. Mana? Deket tombol Tunes-nya itu. Tapi sebenarnya nggak ada yang Indonesia ke Arab sih Ustaz. Adanya Arab Indo itu. Ya. Ya gitu. Ya, Anda tetap pakai juga kalau untuk kata-kata yang susah. Karena penjelasannya di sini lebih banyak dan Anda lebih suka dengan Arabik ya tentunya. Nah, cuman kalau kita masih pemula kita mau cari satu kata dikasih banyak kalimat kayak gini malah kita nggak paham kan, biasanya begitu. Benar nggak Mas Haifan? Betul Ustaz. Nah, beda kalau kita udah punya dasar bahasa Arab dikasih kayak gini ya malah senang karena di situ ada penjelasan. Tapi kalau baru belajar ya yang penting simple kayak gini ini dengan aplikasi atau dengan kamus Munawir. Cuman kalau kamus Munawir itu memang yang ini memang butuh waktu ya, apalagi nyari-nyari kayak gitu butuh waktu. Kalau belum terbiasa ya susah memang, nggak punya strukturnya itu susah. Kalau udah terbiasa ya gampang ketemu katanya insya Allah. Gitu Mas Haifan. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah khairan. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, Anda tuh punya apa namanya keinginan gitu ya. Karena tadi tuh lihat jam waktu sholat Isya itu kok sama pelajaran kita sangat jauh sekali. Isyanya 18.45, kita pelajaran jam 8. Kayaknya mundurnya jauh sekali. Nah, Anda punya pemikiran kalau misalkan pelajaran kita itu mulainya bukan jam 8, bukan jam 20, tapi mulainya jam 19.30 itu bagaimana menurut Antum? Saya sangat setuju. Ya, Mas saya setuju. Yang lainnya? Anda setuju juga Ustaz? Mas Iqbal setuju, Mas Syariful setuju juga. Setuju. Anak butuh satu lagi yang setuju. Nah, mana setuju Ustaz? Setuju ya. Semoga Mas Nafiuddin, Mas Dodi, Mas Danu juga setuju. Misalkan nanti ada kesibukan atau apa, ya nanti masuknya boleh sih, agak terlambat nggak apa-apa. Tapi semoga dimudahkan semuanya. Karena melihat sangat jauh sekali waktunya gitu. Sayang.
Baik, mungkin di pertemuan ini sampai di sini dulu. Ya, semoga antum dimudahkan. Ana udah senang sekali ya, ini pertemuan kelima tapi antum sudah bisa baca seperti ini tuh sesuatu yang luar biasa. Sangat berbeda dengan mat ilmi yang Ana ajar di tahun lalu. Ya, mungkin itu metodenya Ana yang salah sehingga setahun kadang bacanya pada masih salah. Tetapi ini antum di pertemuan kelima sudah bisa baca seperti ini, sesuatu yang sangat luar biasa, dan semoga antum diberikan keistiqomahan, keberkahan ilmu, kemudian nanti bisa mendakwahkan ilmu-ilmu yang antum miliki. Ya, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz.